saya mengantar Gus Yahya tahlilan, tabarukan ke kakeknya, saya di belakang Gus Yahya, mendampingi, bayangkan. Itu saking cintanya, saking senangnya, saking bangganya saya, Gus Yahya bisa mengimplementasikan ideologi perjuangan Gus Dur. Namun apa yang terjadi? Terlepas posisi Solihin bukan pengurus NU atau pengurus yang lain, tapi saya adalah santri Jombang. Saya santri Mbah Wahab, saya juga santri Krapyak yang merasa sebagai santri yang mesantren di pondok pesantren para muasisnya adalah pejuang, maka hati saya tergerak ketika Gus Yahya melenceng dari apa yang menjadi keputusan muktamar. Tapi sekali lagi kami tidak mendemo institusi kelembagaan Nahdlatul Ulama, tapi kami ingin memberikan kritik kepada kepemimpinan Gus Yahya dan Gus Ipul yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Walaupun satu bangunan rumah, tapi beda kamar dengan partai politik. Ketika berbicara pansus haji, itu bukan pansus partai politik tertentu, itu adalah pansus anggota DPR RI yang di dalamnya seluruh fraksi. Secara konstitusional, jelas dan tegas, DPR punya hak dan kewajiban untuk mengawasi semua kebijakan pemerintah yang diduga menyimpang, yang diduga disalahgunakan dan lain sebagainya. Ini tentunya harus dibedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan institusi kelembagaan pemerintah yang berdampak kepada umat dan rakyat seluruh Indonesia. Narasumber yang ditampilkan adalah dengan Kang Solihin, koordinator aksi kemarin di PBNU. Saya coba putar dulu aksi kemarin yang digelar oleh Kang Solihin mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur Menggugat. Aliansi Santri Gus Dur Menggugat personal Gus Yahya, bukan kepada PBNU secara institusi kelembagaan. Pengurus besar Nahdlatul Ulama 1926 yang pertama kali, di situ tidak ada Habib Hasyim. Di sini tidak ada Habib Hasyim. Maka media di sini tidak ada Habib Hasyim dan sama sekali tidak ada Habib. Oleh karena itu harus diluruskan. Jangan sampai membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, kami marah. Ya. Tahun 1926. Dan kalau Gus Yahya atau Sekjen juga tetap tidak ada track, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama, MLB, maju, Allahu Akbar, maju, MLB, maju, kasih jalan. Kalau Gus Yahya dan Sekjen tidak tunduk dan patuh kepada organisasi, keputusan muktamar dan peraturan ADART, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama. Setuju? Setuju. Yang terakhir, kasus haji adalah kasus kementerian. Walaupun itu adiknya ketua umum PBNU, harusnya netral, malah justru harus mendukung pansus haji DPR RI. Karena itu bukan pansus partai tertentu, tetapi pansus anggota DPR RI yang semua di situ fraksi hadir. Setuju? PBNU adalah rumah warga Nahdlatul Ulama, bukan rumah pengurus. Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh para muassis dengan keikhlasan, bukan ada tendensi pribadi, kekuasaan politik pribadi keluarga. Jangan kotori, angkat itu angkat. Jangan kotori keikhlasan pendiri Nahdlatul Ulama. Baik, itu cuplikan demo yang digelar di samping PBNU. Saya langsung ke Kang Solihin. Kang Solihin, ini selepas Anda menggelar aksi di PBNU, ini ada muncul kembali ini saling sindir atau saling balas pantun antara Gus Yahya dengan Gus Imin. Gus Yahya analogikan hubungan NU dan PKB bak pabrik mobil, tarik produk rusak. Kemarin kan ada perusahaan memproduksi mobil, sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem mobilnya, ditarik kembali produknya untuk diperbaiki. Kemudian muncul
balasan pantun dari Caimin di Twitternya. Caimin, yang rusak itu Yahya sama Saiful, PKB kok ditarik-tarik. Prestasi perolehan PKB pada pemilu 2024 diakui semua pihak dan kita syukuri sebagai keberhasilan kader-kader yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Digembosi Yahya dan Saiful di pemilu malah membuat perolehan PKB meningkat tajam, kata Caimin dikutip di akun Twitternya resminya Minggu 4 bulan 8. Berarti hari ini Gus Imin mentweet balasan dari Gus Yahya. Baik, pertanyaan yang pertama saya ke Kang Solihin. Kang Solihin, kenapa sih Anda itu menggelar demo di PBNU? Ada sebagian yang mengatakan ini terlalu berani. Ada sebagian yang mengatakan ini Anda terlalu nekat. Saya ingin tahu, kenapa harus demo di depan ke PBNU? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Ubed, assalamualaikum. Pak Dr. Soleh, assalamualaikum. Mudah-mudahan di hari Gus Dur yang ulang tahun ini, dinamika wacana selalu memberikan pencerahan kepada kita untuk terus berpikir dan berbuat untuk dan atas nama Nahdlatul Ulama yang terbaik. Tentu yang terbaik itu adalah saling mengisi dan saling melengkapi. Tidak ada yang istimewa kecuali bersama-sama. Itulah organisasi. Pertama, tentu dalam konteks pertanyaan ini Pak Yusuf ini temanya ini sangat menukik sekali. Yang menarik ini temanya ini, sehingga kemudian orang jadi menunggu diskusi kali ini. Padahal ya biasa-biasa saja sebenarnya. Terkait dengan jadi yang hebat ini pada suka TV-nya ini, direkturnya ini. Saya cuma menayangkan saja nih, Kang Solihin. Ya, jadi gini, pertama dalam video yang diputar itu tidak lengkap ya. Kita tegaskan bahwa itu adalah bentuk silaturahmi warga Nahdlatul Ulama yang merepresentasikan saya dan teman-teman sebagai santri Gus Dur. Sebagai santri Gus Dur ingin mengimplementasikan kehidupan demokrasi di Nahdlatul Ulama ini berjalan untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Itu adalah ajaran Gus Dur. Dan kalau tidak berani ya jangan mengaku santri Gus Dur. Dalam keadaan sulit sekalipun, sepanjang itu adalah punya keyakinan bahwa itu adalah jalan yang benar, terus tidak ada alasan lain orang yang bisa membantah, maka bagi saya keyakinan itulah jiwa seorang solihin untuk sedikit walaupun secuil ikut ajaran Gus Dur. Jadi bukan kami ingin seperti Gus Dur yang sesungguhnya, tentu tidak bisa Pak Yusuf. Nah, oleh karena itu perlu diketahui Pak Yusuf, ketika Gus Yahya terpilih di Muktamar Lampung, saya hadir. Saya sebagai peserta rombongan Romli lah di luar gitu kan, sebagai pengamat gitu. Saya melihat dua-duanya ini adalah tokoh yang sangat luar biasa. Baik Gus Yahya sebagai tokoh baru di Nahdlatul Ulama yang siap mengambil alih kepemimpinan yang secara konstitusional di Muktamar, maupun adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot yang sudah jelas punya dedikasi kepemimpinan yang sangat luar biasa. Dua-duanya saya gandrung karena dua-duanya ingin menghidupkan ideologi perjuangan Gus Dur. Maka rugi saya kalau tidak hadir di Muktamar. Namun setelah dinamika Muktamar selesai, istilahnya penasaran. Mungkin barangkali Pak Yusuf, pertama kali kader atau pengurus ya, pada waktu itu ya saya tidak pengurus ya, hanya mantan pengurus lah ya, yang mengunjungi setelah terpilih Gus Yahya di Rembang adalah Bapak Solihin. Silakan dicek di digital ya, di YouTube-nya menantunya Gus Wahyu itu, coba dicek. Pertama kali setelah terpilih Gus Yahya di Muktamar, saya hadir ke Rembang silaturahmi.
sebagai rasa senang, memberikan apresiasi, mendukung agar langkah politik, organisasi, ideologi Gus Dur betul-betul diwujudkan oleh Gus Yahya secara utuh dan tuntas, sehingga Gus Dur terus menjadi inspirasi bagi kader Nahdlatul Ulama untuk menata NU ke depan yang lebih baik, inklusif, demokratis, dan tentu adalah kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Yang lebih penting daripada itu adalah penguatan institusi kelembagaan di Nahdlatul Ulama yang membangun wacana kritis yang produktif agar dialektika wacana idealisme Gus Dur terus berkembang, sehingga kemudian kita bukan hanya pintar tapi cerdas membaca situasi, bagaimana Nahdlatul Ulama dalam segala tantangan dan rintangan mampu keluar karena punya solusi-solusi yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Ini yang terpenting ketika saya harus hadir mengucapkan selamat langsung. Bahkan luar biasa, saya mengantar Gus Yahya tahlilan, tabarukan ke kakeknya, saya di belakang Gus Yahya, mendampingi, bayangkan. Itu saking cintanya, saking senangnya, saking bangganya saya, Gus Yahya bisa mengimplementasikan ideologi perjuangan Gus Dur. Namun apa yang terjadi? Terlepas posisi Solihin bukan pengurus NU atau pengurus yang lain, tapi saya adalah santri Jombang. Saya santri Mbah Wahab, saya juga santri Krapyak yang merasa sebagai santri yang mesantren di pondok pesantren para muasisnya adalah pejuang, maka hati saya tergerak ketika Gus Yahya melenceng dari apa yang menjadi keputusan muktamar. Harusnya Gus Yahya membangun tali kebersamaan antara pengurus lama dengan pengurus baru, bersatu membangun akomodasi dalam rangka bahu-membahu membangun sistem kerjasama yang utuh, bahwa Nahdlatul Ulama ketika bersaing di muktamar adalah kita boleh panas, boleh kita beradu ide dan gagasan yang tajam, tapi ketika sudah selesai hendaknya saling merangkul, bukan hanya seremonial, tetapi merangkul yang sesungguhnya. Nah, ini yang saya tidak melihat komposisi kepengurusan satu kesatuan dengan kebersamaan yang dilakukan oleh Gus Yahya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendapat data yang sangat faktual. Ternyata Gus Yahya waktu di masa kepengurusan PBNU itu mengajukan surat ke Amerika, dialog di Israel, mengatasnamakan PBNU padahal tidak disetujui, tidak diketahui oleh Ketua Umum PBNU. Bayangkan, itu bagian daripada tuntutan kami agar Gus Yahya menunjukkan keadilan. Siapapun kader Nahdlatul Ulama yang melakukan pelanggaran, patut atau tidak patut, yang termaktub telah terjadinya pelanggaran ADART, ya siapapun. Dan Gus Yahya sebagai top leader kepemimpinan di Nahdlatul Ulama mampu memberikan keteladanan. Ketika memutuskan sesuatu, back to kembali ke dirinya juga bagaimana. Jangan sampai justru menjadi bola liar, kontraproduktif. Dan ini mencederai rasa keadilan bagi semangat kader Nahdlatul Ulama yang ingin berkembang, sebagaimana dengan pendahulu-pendahulunya. Nah, yang lebih terpenting lagi adalah ada pembelokan sejarah. Nah, ini saya sebagai santri Mbah Wahab, sebagai santri yang didoktrin, yang mengetahui, memahami situasi yang sebenarnya, bahwa apa yang dinarasikan oleh oknum pengurus, ya kan, yang coba menghipnotis bahwa Habib Hasyim adalah bagian terpenting daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Padahal itu menurut saya adalah fiktif, hayalan, dan palsu. Saya pastikan itu palsu. Nah, oleh karena itu, ketika kita sebagai generasi diwarisi sejarah yang salah, maka saya pastikan kader Nahdlatul Ulama akan diwarisi pola pikir generasi yang sesat, yang salah. Ini adalah masa depan warga Nahdlatul Ulama yang ingin kami sampaikan. Bagaimana ghiroh, semangat, harokah kita untuk terus melakukan yang terbaik harus on the track, sesuai dengan peta jalan apa yang menjadi
sejarah Nahdlatul Ulama yang sesungguhnya. Jangan sampai kader dibelokkan kepada sejarah yang tidak benar. Selanjutnya tentu terkait dengan Gus Yahya menabrak ADRT, menabrak keputusan-keputusan muktamar, bagaimana kita dipertontonkan, sudah kita mafhum semuanya, Nahdlatul Ulama telah memfasilitasi, tapi sebenarnya usulannya dari kader, dari warga Nahdlatul Ulama, bukan PBNU membentuk PKB, bukan PBNU membentuk partai, tapi PBNU memfasilitasi aspirasi, ya, aspirasi di saat reformasi warga Nahdlatul Ulama ingin ada politik untuk kebangsaan. Nah, namun Gus Dur dengan sangat hati-hati bagaimana institusi Nahdlatul Ulama tidak terjebak pada wilayah polarisasi yang nanti akan diwarisi sejarah generasi yang salah. Maka Gus Dur membentuk tim 5, tim 9. Gus Dur sendiri sebagai ketua umum PBNU untuk tidak tertarik pada persoalan kepentingan yang nanti akan menjadi polarisasi yang tidak sehat. Nah, itulah spirit membentuk tim 5. Dewan Syuro pertama itu bukan Gus Dur, itu dalam rangka apa? Untuk memberikan peta jalan sejarah agar organisasi Nahdlatul Ulama tetap on the track sebagai organisasi keumatan, keagamaan, pendidikan, sosial yang terus mengawal persoalan-persoalan keumatan dan keagamaan. Nah, ini yang saya lihat justru Gus Yahya bersama Gus Ipul juga tidak mengindahkan amanat daripada muktamar dan juga amanat Rois Am yang mengatakan kita harus jaga jarak. Kita sudah kembali on the track pada khitoh agar menjaga jarak kepada semua partai politik, ya kan? Dan kita adalah politiknya adalah politik kebangsaan. Namun faktanya apa yang terjadi? PBNU dengan rapat plenonya memutuskan apapun namanya, itu menurut saya adalah offset dan itu adalah kartu merah. Dari spirit itulah saya melihat bahwa jati diri Gus Yahya yang gandrung kepada menghidupkan ruh perjuangan Gus Dur, saya merasa tercederai, yang saya harus meluruskan, yang saya harus mengingatkan. Dalam proses demokrasi menyampaikan aspirasi itu hal yang wajar sepanjang etikanya ditempuh, yaitu pemberitahuan ke mabesnya, poldanya atau polresnya ditempuh. Itu sebuah etika prosedur ketatanegaraan yang dilindungi oleh aturan undang-undang. Jadi kami tempuh itu pemberitahuan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu terlepas keluar banyak persepsi macam-macam ya monggo. Tapi sekali lagi kami tidak mendemo institusi kelembagaan Nahdlatul Ulama, tapi kami ingin memberikan kritik kepada kepemimpinan Gus Yahya dan Gus Ipul yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Walaupun satu bangunan rumah, tapi beda kamar dengan partai politik. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa walaupun satu bangunan rumah, tapi antara partai dengan Nahdlatul Ulama itu beda kamar. Jadi jangan campuri kamar orang lain. Namun kita tetap satu barisan, yaitu gerakan untuk bagaimana menyelamatkan, menyatukan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berdirinya partai yang satu nasib, satu kultur, ya tentu ujungnya adalah kita adalah bagian daripada keluarga yang harus bersatu walaupun beda kamar untuk menuju cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tentu adalah cita-cita kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, termasuk kesejahteraan guru ngaji, termasuk kesejahteraan pondok-pondok pesantren, termasuk kesejahteraan guru-guru madrasah diniyah yang hari ini hendaknya fokus dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jangan sampai banyak bermitra, berkolaborasi dengan pemerintah, namun implementasinya jauh dari api, dan bahkan tidak ada sikap kritis sama sekali untuk selalu membangun daya nalar yang menyeimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang perlu diluruskan, yang memang perlu dikritik.
Itu adalah bagian daripada warisan Gus Dur. Nahdlatul Ulama sebagai agen perubahan, organisasi yang mampu mewarnai dinamika demokrasi sosial masyarakat yang secara substansi dapat dirasakan sebagaimana amanat daripada reformasi dan demokrasi 98. Cita-cita itulah yang saya lihat Gus Yahya luntur, bahkan cenderung tidak ada, lebih terlalu dekat dengan pemerintah, masuk ke dalam, sehingga lupa bahwa organisasi Nahdlatul Ulama adalah harusnya memberikan pengawasan, harusnya memberikan masukan-masukan yang sifatnya membangun untuk dan atas nama kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya sekedar menerima manfaat program ansih, tetapi sikap kritis ketika berbicara pansus haji. Itu bukan pansus partai politik tertentu, itu adalah pansus anggota DPR RI yang di dalamnya seluruh fraksi. Secara konstitusional jelas dan tegas DPR punya hak dan kewajiban untuk mengawasi semua kebijakan pemerintah yang diduga menyimpang, yang diduga disalahgunakan dan lain sebagainya. Ini tentunya harus dibedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan institusi kelembagaan pemerintah yang berdampak kepada umat dan rakyat seluruh Indonesia.